Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak di antara para orang tua atau bisa dikatakan seluruh orang tua pasti mengharapkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Dan memang ada anak-anak itu yang soleh tapi maaf kurang berbakti. Dia nggak peduli sama orang tuanya. Tentu orang tua nggak mau anaknya kayak gitu. Ada juga anak-anak yang dia nggak soleh. Mungkin disuruh sholat dan lain sebagainya. Dia nggak mau. Tapi dia berbakti. Dia sangat memperhatikan orang tuanya. Ini juga akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu orang tua ingin ya anaknya soleh, dia taat ibadahnya, kemudian sholatnya 5 waktu, ya tidak pernah bolong. Bangga orang tua kalau punya anak kayak gitu. Terlebih ketika anaknya betul-betul berbakti, betul-betul anak itu mau mengamalkan kebaikan walaupun tidak diperintah orang tuanya. Mungkin orang tua lebih bahagia lagi, lebih bangga lagi. Misalnya anak-anak tiba-tiba membereskan rumah tanpa diperintah. Mungkin ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Tapi tentu saja ini hal yang mudah diucapkan, bisa jadi ya, bisa jadi menjadi sesuatu yang berat diamalkan. Tapi sebetulnya tidak berat-berat juga ketika para orang tua tahu bagaimana caranya mendidik anak-anak. Ya, bagaimana caranya mendidik anak. Nah, ini ada satu kemudian hal yang bisa menjadi jalan bagaimana mendapatkan atau menjadikan anak kita menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan juga berbakti. Dan ini adalah kelanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, dan masih di bab yang ke-38. Ya, bab tentang wajibnya para kepala keluarga untuk memerintahkan keluarganya dan juga anak-anaknya kepada taat, ya, atau memerintahkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kepadanya ya. Dan selanjutnya yaitu ar-rabi', hadis yang keempat. Ya, yang selanjutnya yaitu hadis yang keempat dari bab yang ke-38 kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa kepada hadirin sekalian yang bergabung di fanspage saya. Ya, selamat bergabung Kang Asep. Jangan lupa untuk pencet like-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Semoga Allah meridai Amr bin Shu'aib ini. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini ain, mim, dan ro, tapi ada wawunya, maka dibacanya menjadi Amr. Ya. Berbeda kalau tidak ada wawunya, maka dibacanya Umar. Nah, di sini harus kita pahami atau harus kita teliti ya ketika menemukan, loh ini kok kayak gini ya, bacanya gimana? Ini beda ya antara Umar. Kalau ada wawunya, huruf wawunya ini dibacanya Amr. Amr bin Shu'aib an abihi, ayahnya di sini adalah Shu'aib.
Kakeknya siapa? Yaitu Abdullah bin Amr bin As, ya, Amr bin As, Ibn As. Ini dari Amr bin Shu'aib bin Amr bin As. Qala, berkata Amr bin Shu'aib, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi tersebut? Muru auladakum bis-sholati, ya. Perintahkanlah oleh Anda semua, siapa? Anak semua, bis-sholati, untuk apa? Untuk sholat. Perintahkanlah anak-anak Anda semua untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sin. Dan mereka adalah anak-anak yang usianya 7 tahun. Jadi perintahkanlah anak-anakmu yang sudah 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Wadribuhum, dan pukullah mereka alaiha, ya, terkait dengan perintah sholat tersebut. Artinya kalau anak tersebut tidak mau sholat, dipukul. Tapi itu bukan di usia 7 tahun. Wahum abna'u ashrin. Dan mereka adalah anak yang sudah berusia 10 tahun. Ya. Jadi kalau masih 7 tahun, perintahkan saja, nak sholat nak, gitu kan. Ya, jangan dipukul. Ya. Nah kalau udah 10 tahun, maka di sini ada perintah dari Nabi, wadribuhum, dan pukullah mereka. Tapi tentu saja, ya, pukulan ini bukan pukulan yang mematikan. Ya, digunakanlah pukulan gaya MMA, ya, bukan itu maksudnya. Tentu anak kita akan tersakiti. Di sini tentu saja pukulan yang tidak menyakiti. Wafarriqu, dan pisahkanlah mereka bainahum, di antara mereka, di antara anak-anak, ya, pisahkanlah di antara anak-anak kamu, anak-anak Anda, madaji'i, dalam tidur, fil madaji'i, dalam kamarnya, ya, dalam kamar tidurnya. Hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan, artinya satu level di bawah sahih, tapi juga bukan juga hadis yang dhaif. Hadis ini menjadi pegangan dalam hukum. Ruwahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Nah, jadi dari hadis yang keempat ini, atau hadis yang keempat ini dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, bahwa beliau berkata bahwa Nabi telah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, dan mereka masih usia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila sudah sampai 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka dan pisahkanlah kamar tidur mereka. Nah, ini hadis yang luar biasa. Di dalamnya, sebagaimana saya katakan tadi, ada banyak kaidah-kaidah pendidikan, ya, kaidah-kaidah pendidikan kepada anak yang tentu saja kalau kita amalkan, ya, oleh para orang tua diamalkan, akan melahirkan anak-anak yang soleh lagi berbakti, ya, melahirkan anak-anak yang soleh lagi berbakti. Kita langsung kepada afadul hadis, faidah atau poin penting atau hal-hal yang penting dari hadis ini. Yang pertama adalah yajibu 'alal awliya'i min aba'i wa ghairihim. Ya. Wajib bagi para wali atau dari orang tua. Aba ini maksudnya orang tua atau selainnya yang menaungi atau yang membina anak-anak. Wajib apa? Amaro, memerintahkan auladahum, anak-anak mereka, bis-sholati, untuk melaksanakan, mengerjakan sholat. Mabayyana fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ya. Jadi
Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya para wali daripada anak-anak, yang termasuk di dalamnya tentu saja orang tua. Dan orang tua ini antara ibu dan ayah. Ayah yang lebih utama, yang lebih wajib. Atau mungkin anak yatim piatu, maka pengasuhnya wajib memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Wa ta'limuhum, ya. Wa ta'limuhum, dan mengajarkan kepada mereka apa? Ahkamaha, ya. Ahkam, hukum-hukum daripada sholat tersebut, wa amalaha, dan tata cara sholat tersebut, wa syurutoha, syarat-syarat sholat diajarkan, ya, diajarkan kepada anak-anak kita apa hikmah dari sholat, ya, atau hukum dari sholat itu apa, bagaimana caranya, bagaimana syarat-syaratnya diajarkan. Ini para orang tua, ya. Ini makanya laksanakan satu-satu, insya Allah berkahnya datang satu-satu. Laksanakan satu-satu, insya Allah berkahnya bukan hanya datang satu-satu, bisa lagi datang berkahnya banyak. Jadi orang tua harus mengajarkan kepada anaknya tentang sholat, tentang caranya bagaimana, syarat sholat bagaimana. Nah ini orang tua. Kalau sekolah, lembaga di luar, ya dia juga mengajarkan. Tapi secara inti, ya, bahwa pengajaran tersebut harus dimulai dari orang tua. Nah ini masalahnya, orang tua pun tidak tahu apa itu sholat, tidak tahu bagaimana cara sholat, tidak tahu syarat-syarat sholat, bahkan nggak sholat. Lalu dititiplah anak di lembaga, ya, lembaga Islam. Maka di lembaga anak diajarkan sholat, pulang ke rumah anak tidak tahu sholat. Nah, ini lagi-lagi orang tua. Ya, ini lagi-lagi orang tua. Maka orang tua lah yang menjadi dasar mendidik anak untuk sholat. Ya, terutama bapak. Dan yang lebih dekat adalah ibu. Wa ta'widuhum 'alal qiyami biha. Dan orang tua juga harus senantiasa memberikan dorongan kepada anak untuk sholat. Untuk mengerjakan sholat. Ya kadang-kadang ada juga orang tua yang ya udahlah biarkan aja. Ada orang tua itu kadang-kadang orang tua ini rajin sholat. Anak-anaknya dibiarkan, ini hati-hati karena bisa menghalang masuk surga. Ada orang tua tuh biarkan anak sholat karena dianya nggak sholat. Nggak tahu juga dia sholat. Ada orang tua yang nggak sholat tapi sangat-sangat menjaga anaknya untuk sholat. Ini agak mending lah, agak mending. Istilah lilin lah ini. Artinya dia menerangi orang lain tapi dia membakar diri sendiri. Akhirnya lama-kelamaan habis juga dirinya dan hilang apinya. Ini tapi masih mending anak-anak itu bisa kemudian membantu nanti di surganya. Dan yang lebih ideal dan tentu saja yang menjadi harapan, orang tua rajin sholat, mengajak anaknya, mendorong anaknya, ya, membina, membimbing anaknya juga untuk sholat. Ini yang lebih ideal. Dan tentu saja ini yang menjadi tujuan keluarga muslim. Wa ta'dibuhum, ya. Wa ta'dibuhum ala tarkiha wala bidarbi. Ya. Dan kemudian memberikan punishment ketika meninggalkan sholat. Jadi ta'dib di sini adalah memberikan hukuman kepada anak ketika meninggalkan sholat, walau bidarbi, walaupun dengan pukulan. Tapi tentu saja perlu diperhatikan karena Islam ini agama yang secara maknanya adalah selamat. Pukulannya harus pukulan yang memberikan keselamatan kepada anak. Dan ini tentu saja bagi dunia barat menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi dunia barat melihat bahwa dengan memukul anak ini adalah suatu tindakan pidana. Dunia barat memandang bisa jadi ini sesuatu yang bertentangan dengan HAM. Entah itu hamburger atau ham-haman, ya. Nggak tahu kita.
Jadi kalau dunia barat melihat, membaca ini bahwa boleh melakukan pemukulan kepada anak ketika mereka tidak sholat di usia yang 10, ya, usia 10 tahun, maka dunia barat mengatakan ini sebuah ajaran yang kejam. Bagaimana dunia barat sendiri? Mereka liberal, mereka bebas. Anak-anak dibiarkan begitu saja. Dan akhirnya apa? Allah berikan cobaan yang berat. Kenapa? Anak-anak di sana masih sekolah SD, sudah mainannya pistol. Membunuh kawannya sendiri. Anak-anak remaja bawa pistol masuk restoran, ditembak semuanya, ya, sampai mati beberapa orang. Dan itu kasusnya bukan sekali dua kali. Dan entah sampai kapan kasus itu akan terjadi. Kenapa? Karena di dunia barat anak-anak dibiarkan bebas. Orang tua yang memukul anaknya, siapa yang dipenjara? Ya, orang tuanya. Ini kalau terjadi di Indonesia, maka siap-siaplah fantazilisah. Siap-siaplah terjadi kehancuran. Biarkanlah mereka dengan gejolak sosialnya sendiri. Karena kalau kita perhatikan dunia mereka itu modern, tapi kejahatannya juga luar biasa. Sehari kejahatan mereka hitungannya sama dengan sekian bulan mungkin di negara lain. Termasuk masalah anak ini, anak dibiarkan bebas, ya, sehingga di antara mereka ada yang narkoba, seks bebas, saling membunuh dan lain sebagainya. Dan itu kasusnya banyak sekali. Kasusnya banyak sekali, penjualan orang dan lain sebagainya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Makanya kita harus melihat ini dengan cahaya keimanan, bukan cahaya barat. Karena cahaya barat akan redup pada akhirnya. Tapi cahaya keimanan akan terus terang, ya. Nah, terus terang seperti lampu, ya. Jadi memukulnya tentu tidak seperti memukul maling, ya. Memukul anak kita agar ketika memukul anak kita ketika dia meninggalkan sholat adalah dengan pukulan kasih sayang. Dan itu dalam beberapa keterangan menjadi alternatif, ya. Pukulan ini menjadi alternatif ketika memang tidak ada cara lain lagi. Nah, ini orang tua juga harusnya cerdas dia. Harus punya cara agar anak itu mau mengerjakan sholat. Alal aba siyanatu auladahum. Wajib kepada para orang tua atau ayah siyanah, menjadi tameng, menjadi benteng, menjaga auladahum, ya, anak-anak mereka, mimma dari berbagai hal qad yasirul fitnah fi nufusihim, yang menumbuhkan, yang menyebabkan, ya, yang mengakibatkan fitnah, cobaan di dalam jiwa mereka, ya, dalam jiwa anak-anak. Jadi harus dijaga anak-anak itu agar mereka tidak melakukan sesuatu yang menjadi fitnah bagi hidupnya. Ini orang tua harus tahu. Orang tua harus menjaga, jangan sampai membuatnya saja. Ya, giliran membuat, rajin, tapi menjaga, malas-malasan. Ini yang enggak benar. Ini yang enggak benar. Kalaulah membuatnya rajin, tentu menjaganya harus lebih rajin. Ya, kita membuat misalnya kita membangun rumah, ya sudah membuat rumah itu harus dijaga, tentu saja rumahnya. Dijaganya ya sepanjang hidup. Ya kan? Dijaganya sepanjang hidup. Begitupun anak-anak. Kita sudah melahirkan anak-anak, ya dijaga, jangan dibiarkan. Nah, termasuk dengan sesuatu yang menyebabkan ada keburukan di dalam jiwa mereka. Ya namanya handphone itu butuh, tapi harus dijaga karena dari handphone ini, ya, kalau istilah khamar di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ada dosanya, ada manfaatnya. Begitupun dengan handphone. Ya, kasih ke anak, maka juga anak harus dijaga. Bagaimana? Ya, di sini kita lihat wa khasah, ya.
Wa khasatun, ya, ini kembali khasah sianah, ya. Fi dauril murahaqati, ketika anak di usia remaja. Ya. Ketika anak masuk ke usia remaja ini hati-hati. Haitsu yata'akkad 'ala al-aba, haitsu yata'akkadu 'ala al-aba 'ala al-abi. Ini maksudnya yaitu ketika usia remaja, maka seorang ayah harus lebih kuat lagi an yubayyina, menjelaskan hurmatu, ya, kashfil aurah, ya, kashfil aurah, keharam membuka aurat, dan khususnya ketika anak-anak dalam usia remaja, di mana seorang ayah betul-betul menjelaskan keharaman, ya, membuka aurat. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. Orang tua harus melihat gejala, jangan dibiarkan. Ada fase anak-anak naik ke usia remaja atau usia balik. Ada fasenya, dan seorang ayah atau seorang ibu atau para orang tua harusnya tahu fase itu dan harusnya tahu apa yang dilakukan ketika fase berganti. Jangan lakukan hal yang sama di fase yang berbeda. Kenapa? Ya namanya juga sudah berbeda fase, maka harus juga berbeda perlakuan. Orang tua atau ayah di sini harus lebih rajin menjelaskan sesuatu, dijelaskan. Ketika anak sudah mulai remaja, orang tua harus lebih rajin menjelaskan. Ketika anak masih anak-anak, ya, anak masih anak-anak, orang tua merintahkan saja boleh. Sholat, ya, sholatlah anak, sholat kamu, nah itu boleh. Tapi kalau sudah usia remaja, hendaknya memberikan penjelasan-penjelasan. Orang tua harus rajin memberikan penjelasan, apalagi di usia ke atasnya lagi, ya, di usia ke atasnya lagi. Dan hal ini dalam kaitannya yaitu dengan membuka aurat, ya, keharaman membuka aurat, tidak boleh. Wa alaihi, dan wajib bagi seorang ayah an yafsilahum, memisahkan an ba'dihim, ya, anak-anak mereka satu dari yang lainnya fil madaji, ketika tidur dipisahkan, nggak boleh bareng-bareng, apalagi anak laki-laki dan perempuan. Terkait tadi, ya, tidak boleh wa idza tawaffara sakan falyakhassis likulli walad, ya, hujrah yastaqilu biha. Ya, kalau rumahnya nggak cukup, anak 6, ya tentu kamarnya harus 7. Rumah sebesar apa kamarnya 7, ya? Ya paling tidak kemudian dipisahkan ketika tidurnya. Tentu juga agama kita, Islam, itu adalah agama yang tidak memberikan beban kepada orang tua. Rumahnya udah jelas, kamar hanya 2. Ya, anak 6, ya gimana lagi? Mau dibangun tambah 5, ya tentu membutuhkan uang. Kalau ada, kalau tidak, maka ketika tidur dipastikan terpisah. Gimana lah caranya, ya? Dan yang terakhir, sinut tamyiz wa ta'lim as-sabi'ah. Usia tamyiz dan pengajaran. Tamyiz ini pembedaan. Usia yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah itu. Dan usia ta'lim atau pendidikan itu adalah as-sabi'ah, usia 7 tahun. Ya, usia 7 tahun. Jadi ketika justru di sini, ya, ketika anak sudah 7 tahun, kita tanya, mana anak ini kalau bohong ini salah atau benar? Anak itu bilang salah. Nah, ya kan? Nah, berarti tamyiz namanya. Mana yang benar, sholat atau tidak sholat? Lalu anak-anak jawab sholat. Nah, ini udah tamyiz ya. Wa ta'lim, dan ta'lim itu adalah artinya memberikan pemahaman, pengajaran kepada anak-anak, itu usia yang
ke 7 tahun. Anak usia 7 tahun itu diberikan ta'lim, ya, pengajaran. Wasunul murahaqah tabda'u minal asyirah, dan usia murahaqah di sini maksudnya mungkin usia remaja lah kalau kita katakan, atau usia yang balik sejak dari usia 10 tahun. Wa hadza min taujihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tarbawiyah, ya, at-tarbawiyati. Dan ini menjelaskan tentang arahan Nabi kita, ya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kependidikan. Jadi Nabi kita ini selain seorang Nabi yang sangat mendalam imannya, sangat kuat amal ibadahnya, juga beliau seorang, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam seorang ahli pendidikan. Makanya dalam hadis salat ini, hadis ini yang kita bahas ini, Nabi menjelaskan tentang fase. Dan bisa jadi sebelumnya tidak ada fase yang dijelaskan seperti ini. Dan hari-hari ini juga pengkajian fase anak-anak, ya, pertumbuhan anak juga menjadi kajian yang sangat menarik. Yang itu sudah Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, ya, arahkan kepada kita umatnya melalui hadis ini. Wa bayanu li khasa'id wa bayanu li khasa'isit tufulati wal murahaqati, ya, fi majal tarbiyati wa ta'lim. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang kekhususan atau perbedaan antara fase tufulah itu fase anak-anak, wal murahaqah, dan fase setelahnya atau remaja dalam bidang pendidikan, ya, dan pengajaran, dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Maksudnya ini anak-anak masih tufulah, anak-anak, ya, masih usia anak-anak, maka tarbiyah, pendidikan, wa ta'lim, dan pengajarannya begini caranya. Tapi anak kita sudah fase murahaqah, sudah fase yang remaja, dewasa, maka tarbiyahnya, pendidikan, wa ta'limnya, dan juga ta'limnya itu berbeda dengan fase sebelumnya. Bagaimana fasenya itu, ya, perbedaannya tersebut, ya, mudah-mudahan bisa dibahas di lain waktu. Jadi sebetulnya begitulah gambaran Islam memberikan solusi kepada orang tua, agar orang tua kita semua bisa melahirkan atau membina anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang berbakti. Maka kuncinya adalah di hadis keempat ini, adalah di sholat. Kalau kita ingin punya anak yang soleh dan berbakti, ya, ingatkan selalu, ya, anak-anak kita untuk sholat. Selain itu, berikanlah taujih, ya, arahan, berikanlah pemahaman kepada mereka tentang sholat khususnya dan tentang kebaikan secara umumnya, ya, termasuk memberikan arahan atau gambaran tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jangan orang lain yang ngajar, maka orang tua dululah yang harusnya mengajarkan anak, ya. Dan juga bentuk pengajarannya bisa dalam bentuk yang contoh nyata. Apa contoh nyatanya? Orang tuanya berbakti kepada orang tuanya lagi. Jadi anak akan melihat langsung pendidikan yang nyata dari orang tuanya ketika orang tuanya juga berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ya, misalnya orang tua selalu memperhatikan orang tuanya, neneknya atau kakeknya lah istilahnya. Nelepon kah dan lain sebagainya, bahkan anak-anaknya pun diajak untuk berkomunikasi gitu kan. Atau misalnya anak-anak tahu bahwa orang tuanya suka memberi uang misalnya kepada kakek neneknya walaupun tidak diminta rutin setiap bulan, bukan minta, bahkan orang tua ini ngasih, ya, terlebih orang tuanya ini sudah punya penghasilan orang tua. Nah, ini menjadi pendidikan yang benar-benar nyata. Tapi kalau ada orang tua, ya, kemudian hanya minta saja kepada orang tuanya untuk dia dan cucunya, nanti
anaknya yang juga akan meminta juga kepada orang tuanya. Jadi bingung nantinya ya. Jadi nggak ada berbakti karena dicontohkan minta-minta terus. Nggak ada berbaktinya nanti. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa ya membina anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan juga anak yang berbakti kepada orang tua, dan tentu saja pembinaan yang tepat, pembinaan yang sebenar-benarnya itu bisa ya menjadikan anak-anak kita soleh dan berbakti adalah dengan melalui pembinaan Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.